Habib Muhammad Ali Al-Hinduan. Divonis hukuman mati usai terungkap menjadi dalang pembunuhan terhadap satu keluarga terdiri dari pasangan suami istri, pasutri, dan seorang anak sematawayangnya. Yang tega, tidak hanya tega, raja tega. Membunuh dan menfitnah. Menfitnah saja itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah ini ya memfitnah, ya membunuh. Menfitnah Mas Rosan dan Ibu Jamilah istrinya sebagai rentenir. Namun Habib hingga kini belum dieksekusi mati meski vonisnya dijatuhkan majelis hakim sejak 2012 silam. Saya nggak menuduh, tapi ini kan jelas peristiwanya. Jangan bisa lacak di sumber berita yang akurat yang diberitakan oleh media nasional kok sudah. Kasus pembunuhan ini terjadi pada 2011 silam dan diulas kembali Detik Jatim melalui rubrik Crime Story. Ini bukan kasak kusuk atau fitnah, itu enggak. Ini benar-benar terjadi. Bukan drama, sinetron, sandiwara, film, bukan. Asli terjadi. Sangat kejam, sangat kejam. Ini sing ngutangi, sing nulung kok malah dipateni dalam kondisi sholat. Kada dalam kondisi sujud. Muhibinnya sendiri. Hari-hari ini para kiai santri warga Banyuwangi merasa terusik dengan akan adanya acara malam tahun baruan yang akan mengundang sholawatan yang dipimpin oleh Kang Mas Syekh bin Abdul Qadir As-Saqqaf dari Solo. Ini ada latar belakang apa, sebabnya apa, sehingga bisa melakukan demo yang berjilid-jilid seperti itu. Walaupun pesertanya belum banyak, tetapi ada kiai-kiai sepuh, pengikut, fanatik, pecinta Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur turun lapangan, turun tangan. Ini ada apa? Ini wajar karena memang para kiai sepuh yang ada di sana tahu peristiwa yang terjadi pada 2011 yang lalu yang dilakukan oleh seorang Habib Ba'alawi yang bermarga Al-Hinduan. Pria bernama M. Ali Hinduan alias Habib di Banyuwangi, Jawa Timur, divonis hukuman mati usai terungkap menjadi dalang pembunuhan terhadap satu keluarga terdiri dari pasangan suami istri, pasutri, dan seorang anak sematawayangnya. Namun Habib hingga kini belum dieksekusi mati meski vonisnya dijatuhkan majelis hakim sejak 2012 silam. Kasus pembunuhan ini terjadi pada 2011 silam dan diulas kembali Detik Jatim melalui rubrik Crime Story. Jadi Al-Hinduan itu Ba'alawi. Kalau ada yang masih belum paham, Al-Hinduan itu bukan Ba'alawi, Al-Hinduan itu. Yang bernama Habib Muhammad Ali Al-Hinduan. Beliau Habib Muhammad Ali Al-Hinduan ini juga memiliki jamaah perkumpulan sholawatan. Hampir sama kasusnya seperti Habib Nizar yang ada di Magelang. Tapi ini fokus ke Al-Hinduan. Habib Muhammad Ali Al-Hinduan. Yang tega, tidak hanya tega, raja tega. Membunuh dan menfitnah. Menfitnah saja itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah ini ya memfitnah, ya membunuh. Menfitnah Mas Rosan dan Ibu Jamilah istrinya sebagai rentenir, tukang riba.
yang meminjamkan uangnya dengan jaminan SHM tanah, rumah, BPKB, kendaraan bermotor. Lalu dituduh meminta bunga yang berlebihan, ya, sehingga layak untuk dimusnahkan. Ini ya dalil-dalil asumsi dari Habib Muhammad Ali Al-Hinduan saja. Ada yang mengatakan setelah kami cek beritanya, ternyata Habib Ali Al-Hinduan ini memiliki hutang yang cukup banyak kepada Kang Mas Rosan almarhum. Ada yang mengatakan sampai 500 juta pada waktu itu, ya. Tanpa jaminan, ya mungkin hanya kepercayaan, karena memiliki jamaah banyak, ya, tokoh agama, apalagi mungkin dikasih informasi cucu Nabi kita. Ya. Ali Al-Hinduan saya ini cucu Nabi. Ya diutangi saja, ada yang mengatakan 200 juta, ada yang mengatakan 500 juta. Tanpa jaminan, sehingga ditagih berkali-kali nggak mau bayar. Ya mungkin risih atau gimana, akhirnya berencana untuk membunuh Kang Mas Rosan dan Jamilah istrinya. Cara membunuhnya pun itu dengan cara yang sangat keji dan kejam, yang sama sekali tidak ada nilai peri kemanusiaan. Dengan cara melibatkan muhibinnya, Haidori, Siwan, dan Andi Aziz. Polisi segera melakukan penyelidikan dan menangkap Haidori dan Andi di tempat persembunyiannya. Haidori dan Andi lalu divonis masing-masing 18 tahun dan 13 tahun penjara. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut Haidori dengan hukuman mati dan Andi 18 tahun buih. Sementara Habib baru ditangkap di kota Pasuruan pada Selasa, tanggal 8 Mei tahun 2012 sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Habib selanjutnya jadi pesakitan di pengadilan dan dijatuhi hukuman mati pada Rabu tanggal 28 November tahun 2012. Satu pelaku pembunuhan lainnya, Siwan, tak pernah tertangkap hingga kini dan ditetapkan sebagai DPO. Sebenarnya Siwan sudah sempat diamankan di Polsek Sempu beberapa hari setelah kejadian. Namun ia berhasil kabur saat menjalani pemeriksaan. Siwan kabur dengan modus pura-pura lapar saat diperiksa. Ia kemudian diizinkan membeli makanan keluar. Namun tak pernah kembali dan terdeteksi berada di Malaysia. Meski begitu, sampai kini ia tak pernah tertangkap lagi. Sedangkan Habib hingga kini belum dieksekusi meski putusan hukuman mati sudah inkrah. Tiga-tiganya ini muhibin. Oleh sebab itu, inilah yang dikhawatirkan oleh kiai sepuh yang ada di Banyuwangi. Ya mungkin khusus salam takzim kami untuk Romo Kiai Ahmad Wahyudi juga turut serta mengungkap peristiwa ini, mengingatkan kembali generasi sekarang ini yang masih dulunya belum sempat menerima informasi tentang kekejaman Habib Ali ini. Mari kita tampilkan ke permukaan lagi betapa kejamnya seorang Habib Alawi itu. Kalau sudah memiliki pengaruh di satu tempat, dia akan menghalalkan segala macam cara. Wong istri orang saja diembat kok. Lah ini satu keluarga dibunuh dengan cara yang tidak ada satupun alasan yang membenarkan. Dengan cara dijebak, diajak untuk berjamaah sholat isya. Ya. Di rumahnya Kang Mas Rosan almarhum, rumahnya Mbak Jamilah almarhumah. Lalu benar jamaah sholat isya selesai, lalu jamaah sholat ba'diyah isya.
2 rakaat selesai. Tidak cukup ba'diyah sholat isya, sholat sunnah yang kedua mungkin sholat hajat atau istikharah atau sholat apa ya. Tidak sholat bareng-bareng dengan dipesan oleh Habib Ali Al-Hinduan kepada Kang Mas Rosan dan Jamila supaya lama pada waktu sujudnya agar segala hajat-hajatnya dikabulkan. Ini cara yang sangat licik padahal sudah direncanakan ya bersama dengan Haidori, Siwan dan Andi. Ya kalau Andinya disuruh untuk beli pulsa sama anaknya Pradana, anaknya Rosan almarhum. 2 orang ya sudah nanti kalau pas sujud langsung ditapak saja. Benar. Pas sujud lama kedua suami istri ini lalu dipak kepalanya. Naudzubillah. Tidak cukup 1 kali, berkali-kali. Setelah ditapak ya dipukulinya. Ali Hinduan Habib Alawi ini juga turut serta menganiaya. Entah sudah mati atau tidaknya, pokoknya ikut memukulinya. Lalu setelah Andi sama Pradana, Riko Pradana, putra almarhum ya, putranya Rosan sama Jamila ini datang, juga dijerat dengan kabel rice cooker sampai setengah mati setengah urip. Pukul juga, kadang-kadang diseret, dikat juga. Lalu tiga-tiganya dimasukkan ke dalam mobil penternya. Mobil penternya Rosan, Jamila bersama dengan anaknya Pradana. Dibawa ke daerah Licin, Kecamatan Licin, Banyuwangi di lokasi hutan lah ya, yang jauh dari pemukiman. Akhirnya dibakar supaya hilang jejak bahwa kematian ketiganya itu bukan karena pembunuhan, tetapi karena kebakaran ya mesin mobil sendiri, supaya tidak terendus. Tapi tidak bisa seperti itu. Hukum alam itu merekam, CCTV alam itu jelas merekam otomatis atas jejak perbuatan mereka. Yang akhirnya benar terjadi seperti itu. Inilah kejamnya seorang pemuka agama dari Habib Ba'alawi Ali Al-Hinduan yang memiliki jamaah sholawatan bersama dengan muhibinnya. Muhibinnya ini sudah kena doktrin sehingga tidak berpikir ya menerima mentah begitu saja informasi yang ia dapatkan dari gurunya, Habibnya itu. Wah, ini kan informasi dari cucu Nabi kita, ya kita tetap percaya. Tapi akhirnya benar-benar melakukan itu. Dikapak, dibunuh, dibakar. Coba bayangkan, kalau ini dibiarkan nanti akan menyebar ke seluruh daerah yang ada di Banyuwangi sana. Ini kejadiannya di Kecamatan Sempu. Ya nanti akan terjadi lagi di mana-mana di seluruh kecamatan, kelurahan, desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi atau Blambangan. Oleh sebab itu, yai-yai sepuh yang ada di sana itu antisipasi. Jadi kami memaklumi, bukan membenci sholawatan, bukan. Ya. Khawatir pengaruh Habaib Ba'alawi itu makin mencengkeram kuat lagi di sana. Yang akhirnya korbannya adalah umat Islam yang ada di Banyuwangi. Tidak hanya masalah pembunuhan keji 3 orang anggota keluarganya Mas Rosan, Jamilah, dan Pradana saja. Ini tidak, tetapi dulu tahun 60-an terjadi juga pembantaian 62 pemuda Ansor kita NU Nahdlatul Ulama diracun waktu pengajian sebagai jebakan. Makanan sudah disediakan tapi dibubui dengan racun yang sangat kuat. Lalu setelah kelenger, setengah mati, setengah urip diteliti, lalu dibuang ke alas belauran sana. Kejam mereka. Yang melakukan itu ya anggota Gerwani, underbunya PKI. Lah PKI itu siapa? Sekjennya, ya Habib Ahmad Al-Aidid. Hampir sama kasusnya yang ada di Kalimantan Timur.
Habib Bahrul Barokah, yang ikut serta membantai warga Madiun pada waktu geger Madiun 48. Itu juga Ahmad Sofyan Barokah. Tidak hanya itu, Habib-habib yang terlibat dalam peristiwa pemberontakan G30 SPKI tidak hanya Habib Ahmad Al-Aidid saja. Oleh sebab itu, sebagai antisipasi kehati-hatian ya, dari para kiai yang ada di Banyuwangi sana, ya wajar demo ke kantor Bupati Banyuwangi untuk tidak menghadirkan Kang Mas Syekh bin Abdul Qadir As-Sakhof. Mungkin diganti yang lain lah, mungkin suaranya yang bagus, tidak dari kalangan habaib, mungkin dari kalangan kiai atau dari kalangan santri ya, yang lokal saja. Kalau nggak lokal ya Jawa Timuran atau kelas nasional, tapi selain dari Habib Ba'alawi. Jadi ini agar mengerti ya oleh semuanya kenapa sekelas kiai-kiai sepuh ikut terjun ke lapangan demo yang tidak seperti biasanya itu loh. Ya ini karena pernah ada kejadian ya 2011 yang lalu dan beberapa tahun yang lalu, 1 atau 1,5 tahun yang lalu itu vonis hukuman mati kepada Habib Muhammad Ali Al-Hinduan. Kalau yang 3 Haidori, Siwan, sama Andi ini ada yang masih buron ya katanya. Tapi Allah alam. Ini diprotes oleh pelaku sendiri, otak atau dalang pelakunya yakni Habib Muhammad Ali Al-Hinduan. Tidak mau divonis mati. Ya mungkin akan banding atau apa nanti. Tapi keluarga Rosan, Jamilah, Iko Pradana tidak mau terima. Ya harus mati, nyawa balas nyawa. Oh nyawa 3 ya. Yang lainnya nggak sampai dihukum mati karena otaknya Habib Ba'alawi. Oleh sebab itu, ini buat pelajaran kita semua yang ada di Indonesia. Jangan sekali-kali fanatik buta terhadap Habib Ba'alawi. Hanya gara-gara uang, kedudukan, ya nama baik Habib Al-Hinduan, ya, sehingga mengorbankan mukibinnya sendiri. Sebenarnya Rosan itu ya mukibinnya. Kalau sampai ngutangi segitu banyaknya itu, kalau nggak mukibin ya siapa bisa, ya siapa mau. Nggak pasti mukibinnya. Karena disuruh sholat ya sholat, ya jamaah, ayo jamaah. Sujud yang lama ya mau saja. Ini kalau didengar, dilihat oleh orang non-muslim itu jelas ajaran apa ini ya. Wayahe wong sholat oh dipateni iki lho. Wayahe wong sholat berarti kemungkinan ini masuk jiwa yang bangkit pada tahun 60-an membunuh lagi manusia yang ada di Banyuwangi sana. Sangat-sangat kejam. Sangat kejam. Terus kita yang hidup sekarang ini tidak membela, ya, memagari generasi muda supaya mengingat peristiwa yang terjadi pada 2 Mei 2011 yang lalu itu, maka akan ditelan oleh zaman, dilupakan. Yang akhirnya dianggap, wah, wis biasa-biasa saja. Padahal itu nanti akan merembet ke korban lainnya. Jika ada habib lain yang bergentayangan di Banyuwangi sana, akan mencari mangsa. Orang-orang yang kaya. Tidak hanya kaya, ya mungkin digendam ya. Mungkin kalau kamu penjenengan semua, wahai warga Banyuwangi sana, punya istri cantik ya diembatnya. Hati-hati. Nah ini namanya, ya ini oknum, ya saya mengakui oknum, tapi ada kemungkinan tidak hanya oknum. Gitu. Saya nggak menuduh, tapi ini kan jelas peristiwanya. Jangan bisa lacak di sumber berita yang akurat yang diberitakan oleh media nasional kok sudah. Ini bukan kasak kusuk atau fitnah, itu enggak. Ini benar-benar terjadi. Bukan drama, sinetron, sandiwara, film, bukan. Asli terjadi. Sangat kejam, sangat kejam. Tak ada sedikit pun rasa kasihan. Orang yang sedang sujud itu loh, dikapak kepalanya itu loh. Bayangkanlah, coba kita bayangkan. Coba kita
eh, apa ya, sedikit merasakan bagaimana ya rasa sakitnya. Salahnya apa? Wong nggak duwe salah apa-apa ya. Ngutangi kok malah dipateni. Lah kalau yang dipateni itu yang utang sulit ditagih ngono mungkin ono alasane. Ini sing ngutangi, sing nulung kok malah dipateni dalam kondisi sholat. Kada dalam kondisi sujud. Muhibinnya sendiri. Ini yang harus terus digalakan oleh Gus Halim ya. Gus Halim dari Banyuwangi ya. Dan kawan-kawan semua LWPWI LS Banyuwangi. Untuk terus menyadarkan rakyat Banyuwangi. Ya tidak hanya rakyat Banyuwangi saja. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Apalagi nanti kalau kedutaan Yaman ikut-ikutan atau mungkin habib-habib yang datang dari Yaman asli sana yang nggak bisa bahasa Indonesia ikut turut campur ya keamanan di negeri kita. Ya kita harus bangkit semua. Harus ditegesi ya. Pandeganya harus kiai-kiai tampil di muka sebagai imamnya. Ya jangan takut demi membela bangsa dan negara. Inilah yang harus kita perhatikan bersama bahwa terjadinya demo jangan dianggap itu peristiwa yang mengada-ada. Itu karena bangkitnya giroh para kiai semua dalam rangka melindungi rakyatnya, sesama saudaranya. Jangan sampai terjadi peristiwa pembunuhan seperti Rosan, Jamilah, dan Riko Perdana lainnya. Tidak hanya itu, tahun 60-an itu juga, 65 itu juga, jangan sampai terjadi peristiwa 62. Pemuda kita diracun, dibantai. Untuk mengingatkan itu, dibangunlah monumen Cemetuk Celuring Banyuwangi. Ini bagi orang yang tidak mengerti sejarah PKI yang sebenarnya semisal Kang Mas Alfian Tanjung menganggap biasa-biasa saja, padahal ini adalah ulah daripada propaganda yang dilakukan oleh Ketua Biru Sekjennya yakni Habib Ahmad Al-Aidid Ba'alawi bin Abdullah Al-Aidid Ba'alawi. Selanjutnya panjenengan kembangkan informasinya dengan cari terus ya kebenarannya bahwa ini sudah benar-benar sahih 100%. Tidak ada yang bisa membantah lagi. Paling-paling Habib Ba'alawi akan membantah, itu kan oknum. Ya sudah, dihukum saja. Kan begitu, lepas tangan. Padahal sebab musababnya awalnya itu ya gara-gara ngaku sebagai cucu Nabi kita. Habib. Ya Habib Ba'alawi sama. Nanti akan terjadi lagi, ya jelas di mana-mana. Tidak hanya pembohongan, penipuan, pembodohan, tetapi juga pembunuhan. Ya. Contoh yang terjadi di Karawang itu kan ya sampai menyakiti anggota Banser NU kita. Ya. Yang di Gresik kan juga begitu. Bahkan ada informasi terbaru, kawan saya seorang kiai dari Jawa Tengah itu dapat ancaman serius. Tapi masih saya tutup. Masih saya rahasiakan. Ya karena ada pihak yang harusnya sebagai abdi negara malah justru memihak Ba'alawi juga. Ini sangat kita sayangkan. Inilah pesan kewaspadaan yang kami sampaikan kepada panjenengan semua, tidak hanya warga Banyuwangi saja, seluruhnya. Tidak hanya masalah Habib Syekh atau Kang Mas Syekh bin Abdul Qadir As-Saqqaf yang merusak syair Yusuf Mansur, Bolone NU, LDI Bolone NU, Habib Rizik Gurune NU, dan lain-lain lah. Ya, tidak hanya itu saja masalahnya. Masalahnya adalah Habib Syekh itu juga telah merusak ya keyakinan umat Islam dengan cara
adanya mempercayai adanya raudhah yang ada di Tarim sana. Tidak hanya raudhah min riyadil jannah yang ada di Madinah saja. Tidak hanya itu, nanti akan terus berkembang. Kang Mas Syekh itu orang yang gila hormat. Orang-orang tua mencium tangannya terlalu hormat. Akhirnya ya jadinya kayak begitu. Saling menghormati itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa saling menghormati. Tapi kalau minta dihormati, tidak mau menghormati, itu yang jelas tidak boleh dipercaya ucapannya, tindakannya, ya. Dengan berjubah sholawat, alasan sholawat saja, nggak ada ilmunya. Memasyarakatkan sholawat itu tidak harus seperti itu, ya. Sholawat itu bagus, ya. Sholawat itu bagus, tetapi ada niat jahat di balik sholawat, yaitu yang tidak baik, jelas tidak bagus. Tidak boleh diikuti, pasti ada niat-niat jahat, ya. Tidak hanya membodohkan, tapi menguasai satu wilayah secara spiritual. Karena dasar utamanya itu adalah saya cucu Nabi, saya darah Nabi. Salat itu kalau keluar dari mulut seorang cucu Nabi ya lebih dahsyat, hebat, karomat, berkat daripada keluar dari mulut selain cucu Nabi. Nah ini ya yang harus kita netralisir bersama, keyakinan-keyakinan seperti ini. Oleh sebab itu kebangkitan warga Banyuwangi tentang akan diselenggarakan oleh Bupati dalam rangka memperingati Tahun Baru Masehi, ya beberapa hari ini nanti, ya itu ya kita maklumi itu. Toh kalau sudah kadung dianggarkan oleh APBD, sudah di DP, ya bagaimana lagi? Ya saya serahkan kepada warga sana, umat Islam di sana. Saya hanya menyampaikan sebagai bukti daripada amar ma'ruf nahi anil mungkar. Bahwa kemungkaran di mana-mana itu harus ditanggulangi, ya. Harus dihindari, tidak boleh dibiarkan yang merajalela, apalagi sampai mengorbankan rakyat Indonesia.